Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur Aida. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, mari kita simak tentang pengertian pendidikan jasmani dan olahraga terlebih dahulu. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pendidikan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, ada pengertian pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan, seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Setelah mengetahui pengertian pendidikan jasmani dan olahraga, saya akan membahas kepada materi inti, yaitu tentang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Perbedaan pertama untuk pendidikan jasmani dan olahraga yaitu tentang tujuan pengembangannya. Menurut tujuan pendidikan jasmani diarahkan untuk pengembangan individu anak secara menyeluruh, artinya meliputi aspek organik, motorik, emosional, dan intelektual. Sedangkan tujuan pendidikan olahraga terbatas pada pengembangan aspek kinerja motorik yang dikhususkan pada cabang olahraga tertentu saja. Perbedaan yang kedua yaitu sifat pengembangan. Menurut pendidikan jasmani, aktivitas yang dilakukan pada pendidikan jasmani bersifat multilateral, artinya seluruh bagian dari tubuh peserta didik dikembangkan secara proporsional, mulai dari tubuh bagian atas, tengah, maupun bawah. Sedangkan menurut pendidikan olahraga, hanya bagian tubuh tertentu sesuai dengan fungsi kecabangannya yang dikembangkan secara optimal atau secara populer disebut sebagai spesifik. Yang ketiga, ada perbedaan orientasi. Pendidikan jasmani bersifat child-oriented, yaitu orientasi pada anak, karena pendidikan jasmani dirancang sebagai proses pemenuhan kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pendidikan olahraga memiliki sifat subject or material oriented, dengan begitu pembelajaran hanya berpusat pada penguasaan materi. Yang keempat, ada perbedaan dari segi materi. Pada pendidikan jasmani, materi pembelajaran gerak dapat ditemukan dalam bentuk sehari-hari di alam semesta. Selain itu, pembelajaran materi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Adapun materi gerak olahraga terbatas pada teknik-teknik pada cabang olahraga yang dipelajari. Pembelajaran materi pun cenderung dipaksakan demi mencapai prestasi optimal. Perbedaan yang terakhir adalah waktu dan identitas. Pembelajaran pendidikan jasmani dibatasi oleh lokasi waktu di setiap pertemuan. Organ-organ tubuh peserta didik juga mempengaruhi durasi pembelajaran. Selain itu, frekuensi pertemuan diatur dalam kurikulum. Sedangkan pada pendidikan olahraga, dalam prakteknya lama tidak dibatasi. Latihan pun umumnya dilakukan dalam frekuensi yang tinggi guna beradaptasi dengan siklus pertandingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.